Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadana Allahur Rahman. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mamla'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan salatu wa salaman da'imaini mutalazimaini ila akhir zaman amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir serta para alim ulama, guru-guru agama, hadirin hadirat jamaah Majelis Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dijadikan Allah sebagai bagian dari umat yang beriman kepadanya. Alhamdulillah, kita dijadikan Allah bagian dari hamba yang Islam, yang tunduk bagi syariatnya. Alhamdulillah, kita dijadikan Allah bagian dari umat Nabi yang paling disayanginya, yang paling dicintainya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi alhamdulillah, kita dijadikan Allah bagian dari orang-orang yang mempercayai adanya wali-walinya. Dan alhamdulillah, kita diberi Allah anugerah di hati ini bukan hanya sekedar percaya kepada para wali-wali Allah, namun juga alhamdulillah diberinya anugerah kepada hati ini cinta kepada wali-walinya. Cinta kepada wali-wali Allah adalah satu jalan yang memudahkan kita untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan sekedar cinta seseorang bisa memperoleh ma'iyah, kebersamaan dengan orang yang dicintainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama yang dia cinta. Maka apabila di hati ini Allah letakkan cinta kepada wali-walinya, maka bersyukurlah, itu pertanda Allah mencintai kita. Namun apabila di hati ini ada tanda bahwa Allah kada cinta, semacam diletakkannya di hati ini ingkar kepada kekasih-kekasihnya, mendustakan dengan adanya wali-wali, maka mintalah ampun kepada Allah, tobatlah kepada Allah, karena keingkaran kepada wali-wali Allah itu bisa membawa mati su'ul khatimah, mati dicabut iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa memusuhi bagiku wali, siapa memusuhi seorang wali bagi Allah, faqad azantuhu bil harb, sungguh aku umumkan kepada dia dengan berperang melawan aku, ujar Tuhan. Jadi hati-hati, bila di hati ini ada kebencian, keingkaran kepada wali-wali Allah,
mesti tobat, minta ampun kepada Allah. Kalau ini dibiarkan, dampaknya sungguh besar, akibatnya sungguh berbahaya, yaitu mati, suul khatimah, dicabut iman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha adalah salah satu orang yang diyakini sebagai wali Allah atau kekasih Allah, dan yang menyampaikan kepada kita bahwa Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha adalah kekasih Allah itu bukan dari manusia biasa, tapi dari kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, aku cinta kepada Khadijah dan aku pun cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Dan dari hadis ini isyarat bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah orang yang dicintai Allah, di mana itu dipahami dari kecintaan Rasulullah kepada beliau. Karena Rasulullah itu tidak akan mencintai kepada seseorang melainkan karena Allah cinta kepada orang tersebut. Rasulullah tidak akan benci kepada seseorang melainkan karena kebencian Allah kepada seseorang. Rasulullah tidak berbuat, tidak bertindak, tidak bertutur kata melainkan dengan Allah. Rasulullah tidak mencintai, tidak membenci melainkan dengan Allah. Maka apapun yang diperbuat Rasulullah, apapun halnya Rasulullah, itu adalah mazhar, kenyataan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan dari hadis itu pula dipahami bahwa dengan mencintai Khadijah, seseorang akan mendapatkan cintanya Rasulullah, yang juga berarti seseorang itu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita setiap bulan membaca manaqib Khadijah Al-Kubra dengan harapan agar kita termasuk orang yang cinta kepada Khadijah, sehingga kita mendapatkan cintanya Rasulullah, yang berarti kita juga mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di antaranya Allah Sang Maha Pencipta berkirim salam kepada beliau. Di antaranya Allah telah menyiapkan istana di dalam surga, dan ini diberikan kabar gembiranya kepada Sayyidah Khadijah Kubra. Beliau masih hidup di alam dunia. Jadi beliau masih hidup bersama Rasulullah. Sudah datang bisyarah dari Allah, sudah datang kabar gembira langsung dari Allah. Jibril yang menyampaikan, Jibril yang membawa ini kabar gembira kepada Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan kepada Khadijah bahwa Allah telah menyiapkan istana dari intan permata di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan Khadijah Al-Kubra
bahwa zuriat Rasulullah sampai hari kiamat itu terlahir dari rahim Khadijah, di mana Sayyidah Khadijah Kubra punya putri Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra bersuamikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka lahirlah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan lahir para aulia-aulia, aktab-aktab, wali-wali kutub pada zamannya. Di antaranya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di antaranya Sayyidi Syekh Samman Al-Madani, di antaranya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, dan banyak lagi wali-wali kutub yang lahir dari Sayyidina Hasan bin Sayyidatina Fatimah binti Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dari Sayyidina Husain lahirlah wali-wali, aulia-aulia besar, aktab, wali-wali kutub pada zamannya. Di antaranya Sayyidi Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di antaranya Sayyidi Al-Imam Abdurrahman Segaf. Di antaranya Sayyidi Al-Imam Umar bin Abdurrahman Attas. Di antaranya Sayyidi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang ratib yang kita baca. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam manaqibnya disebutkan beliau berada di makam Qutbiyah, artinya makam Qutbul Ghaus, pimpinan wali seluruh dunia pada zaman Sidin itu. Beliau memegang makam itu selama 60 tahun. Selama 60 tahun. Ini satu masa yang sangat lama. Padahal banyak wali-wali lain yang memegang makam kutub, ada beberapa lawas meninggal karena begitu berat sandangan yang mesti diemban oleh seorang Qutbul Ghaus. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani berkisah ketika datang sandangan itu, bala yang akan turun ke alam dunia ini, terlebih dahulu wali-walinya yang menyandang, terutama Qutbul Ghaus. Maka ketika datang sandangan itu, ujar Sidin, serasa sebuah gunung dihentamkan kepadaku. Maka terkapar Sidin, kayak gunung beratnya itu dihentamkan ke awak. Lalu akhirnya apa? Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, akhirnya beliau bisa menyandang itu. Ya nang para wali itu garing, rancak garing, itu menyandangakan bala nang datang gara-gara gawian kita. Gawian kita nena, kita maksiat nih. Aturnya dihukum Tuhan kita nih. Tapi nang menyandang tuh wali-wali itu. Yang matinya kita kada apa nih modelnya, padahal kada maras kalon wali-wali. Guru sakumpul tuh rancak garing bahari Sidin menyenangkan bala nang tegaran murid Sidin nih. Kita maksiat, kita menggawi dosa, guru namanya nyandangnya tegaring-garing guru. Mun kita murid itu tertawa aja, malahan senang guru tuh garing, parai belajaran, himau Sidin garing, parai belajaran nyaman guring taros. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, beliau itu ketika datang hal itu sampai hancur awak Sidin, semacam jadi banyu. Ahmad Ar-Rifai ini wali kutub beda zaman dengan Sayyid Abu Al-Jilani, keturunan Sayyidina Husain, pimpinan tarikat Rifaiyah.
Jadi sidin itu bila datang hal tuh nah hancur awak jadi banyu. Jasadnya hilang jadi banyu. Dengan kelembutan Allah akhirnya membeku, akhirnya berbentuk kembali jadi manusia pula. Cak ada dulu kelembutan Allah datangnya saja aku hancur hilang sama sekali sudah. Ini. Nah jadi ini ketinggian makam Sayyidah Khadijah Kubra, dari rahim beliau lahir wali-wali kutub pada zamannya itu. Kenapa kebanyakan wali kutub itu zuriat Rasulullah? Karena pada diri mereka itu mengalir darah Rasulullah, sehingga darah Rasulullah itulah, dengan darah Rasulullah itulah mereka sanggup menyandang beban bala yang Allah turunkan ke dunia ini. Mungkin kita orang ahwal ini tahayut sedikit kan, kuciaknya masya Allah, pada tampiasnya wara, keluhannya masya Allah. Ayo kita nih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Cuma kebanyakan zuriat Rasulullah dari Sayyidina Husain itu banyak ditarim. Nah karena itu ditarim itu puluhan ribu zuriat Rasulullah nang makam Qutbul Ghaus bepatak di situ. Termasuk Sayyidi Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu makamnya ditarim. Sayyidi Abdullah Al-Idrus makamnya ditarim. Al-Faqih Muqaddam makamnya ditarim. Nah karena keberkahan tarim yang banyak mengandung zuriat Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah Kubra, maka para ulama ada mengajarkan satu tawassul, yang mana ujar Abah Guru Sekumpul, bila kita membaca tawassul itu 7 kali setiap malam, apapun hajat kita Allah kabulkan. Kita hendak sugih, baca tawassul ini. Kita hendak dapat ilmu yang bermanfaat, baca tawassul ini. Kita hendak diberi zuriat yang saleh dan salehah, baca ini. Napa bacaannya ini jasa Guru Sekumpul ini? Yakini. Tapi kita harus punya itikad bahwa bukan wali-wali itu yang mengabulkan hajat kita lah. Kita orang yang bertauhid. Tauhid sudah tertanam ke dalam diri. Tauhid sudah tertanam di dalam diri. Kita kada syirik, asal tauhid ada. Napa tawassulnya? Ya tarim wahlaha, 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 ya tarim wahlaha. Baca 7 kali, napa kan yang diminta? Minta zuriat yang salihah, minta sugih, minta mati beriman. Apakah? Asal setiap malam dibaca itu 7 kali. Ya tarim wahlaha, ya tarim wahlaha, ya tarim wahlaha. Hai tarim dan ahli tarim, hai tarim, ya tarim wahlaha bacanya. Asal wa ahlaha, tapi wahlaha itu lughatnya itu. Hai tarim dan ahli tarim. Siapa ahli tarim? Faqih Muqaddam, Abdullah Al-Idrus, Abdullah Al-Haddad, wali-wali kutub, Sayyidi Al-Habib Abdurrahman Segaf, wali-wali kutub beritaan tak? Sayyidi Abu Bakar Sakran, Umar Muhdar, itu ahli tarim beritaan, wali-wali kutub beritaan. Bahkan Habib Umar Muhdar, Syekh Umar Muhdar itu waktu Sidin hidup, ngaran Sidin itu dengan hanya bergegayaan saja tetap kabul. Kita misalnya naik ke atas luting misalnya, atau naik ke atas pohon, lalu ya Umar Muhdar tajunha pada pohon itu, selamat.
naik ke atas gunung misalnya, ulir turun berjalan betajun aja, ya Umar Muhdar, tajun ya, selamat. Daripada karamat orang Bahari itu. Jadi Masjid Umar Muhdar itu punya menara nang paling tinggi di Tarim tuh. Alhamdulillah kita pernah ziarah ke sana. Jadi di situ waktu Bahari kan gak ada alat apa-apa tuh, tinggi menaranya itu. Jadi maka dari tanah liat pulang kada nang pakai betun, apalagi nang pakai alat menaikkan anu tuh saja kada ada. Bahari tukang udah sebujur naik setinggi itu. Jadi tukang-tukang tuh takutan juga menara ketinggian nih. Aduh nih. Jadi Habib Umar Muhdar, ulah aja aku menjaminnya. Kada yakin mas jadi coba aja naik. Jadi ngena gugurakan kopi itu sebut ngaranku. Ya Umar Muhdar, gugurakan kopi. Ini kopi nah, gugurakan kopi sampai ke bawah. Kada talimbak kopinya. Nang dicangkir nah gugurakan di atas. Ya Umar Muhdar sampai ke bawah. Cangkirnya kada pecah, kopinya kada talimbak. Ya Umar Muhdar. Tapi itu waktu Sidin hidup. Mun wayah ini coba. Amun yakin kira-kira kada kalau. Masalahnya hati sudah guncang dahulu kita nih. Nah, jadi ya cari mualaha 7 kali. Napa kahajat? Rasakan sampai berasa kabulnya hajat itu. Pokok 1 dahulu. Ilmu yang bermanfaat sekira. Ini kada pahapalan nah. Ya cari mualaha. Mintalan Allah berkat ahli Tarim, berkat wali-wali yang ada di Tarim yang merupakan keturunan Khadijah Kubra. Mudahan pahapalan, mudahan pemahaman belajar. Coba. Nggak ada syirikat dan itu. Kita sering mencontohkan yang kayak kita memanggil tukang beca. Yang kita sebut apa? Bica. Kemudian bicanya benda mati. Bicanya itu benda mati kada kawa mengabulkan keinginan kita. Kada kawa, tapi bica itu ada yang mengendalikan bica, yaitu si paman bica. Walaupun di muntung kita yang kita sebut bica, tapi si paman ini mengerti, ini bukan memanggil bica kok, tapi memanggil akunya. Maka si paman ini langsung datang kita napa teh atar ulon ke pasar. Jadi nang disambut itu memang bicanya. Tapi sebenarnya artinya bukan bica, paman bica. Orang yang mengendalikan bica itu nah. Nang kita panggil itu bukan bicanya, tapi paman yang di tangannya lah kendali bica itu. Sama wadai, acil bujur wadai aja kita. Nanti kia wadainya ke acilnya kah? Wadai, nang disambut wadai aja. Tapi nang datang acilnya kalau sambil membawa wadai. Napa teh di acil? Anak wadai pian. Ya Allah. Jadi acil paham aja dia acil ini mengiau aku bukan mengiau wadai ku amun wadai kada la haula wala quwata je wadai kada bisa bergerak apa-apa bica tu la haula wala quwata juga. Nah sama kita manusia nih la haula wala quwata kada ada daya kada ada kekuatan apa-apa termasuk wali-wali itu kada ada kekuatan apa-apa juga. Tapi yang kita panggil memang nama-nama para wali. Tapi Allah mengerti bahwa yang kita panggil itu hakikatnya adalah Allah yang di kekuasaannya lah, di kudrat iradatnya lah, kendali seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi sekali lagi kan ada syirik masalah itu.
Orang yang mengatakan syirik, mengatakan haram, mengatakan kada boleh, itu orang jangan diumpati. Ini kada paham itu, kada mengerti. Bica, ada orang protes. Kenapa kamu bica, kada paman bica? Karena orang mengerti aja sudah. Nang kada nang protes nang itu nang kada mengerti. Kada paham pemandiran orang. Jadi sekali lagi amalkan bila hendak ada apapun hajat, ia cari mualaha setiap malam 7 kali, apalagi pian tambah sebulan sekali baca manaqib Khadijah, atau pian artinya hadir di majelis manaqib Khadijah, insyaallah hajat-hajat pian Allah kabulkan. Kita mulai awal membangun pondok ini selalu membaca manaqib Khadijah setiap bulan. Alhamdulillah selalu Allah beri kemudahan. Dan kita merasakan seorang kita pembangunan kita ini terus berjalan, dan kalau dihitung-hitung dalam 1 tahun ini kita sudah menghabiskan dana lebih 1 miliar. Pembangunan ini alhamdulillah sebentar lagi kan ini sudah kita buka kena nih sekolah dasar ilmu Quran. Membangun itu ada mau 1,5 miliar bangunan yang bertingkat di seberang. Nukar tanahnya aja 350 juta. Tanahnya aja asal tuh 350 juta. Dalam jangka 4 bulan orang memberi tempo harus dibayari. Alhamdulillah bulan puasa 3 bulan aja ulun lunasi sudah. Tanahnya aja 350 juta tanahnya aja. Tapi Allah beri kemudahan. Ulun berusaha kada, bercari kada. Waniha berhutang saya itu. Tapi untuk umat. Nah, sekarang kita lagi menyelesaikan pembangunan asrama putri nih. Karena bila kada membangun itu sulit kita nih untuk menampung. Karena alhamdulillah sebentar lagi santri baru ini masukkan. Putra putri ini kurang lebih 100-an sudah namun daftar nih. Jadi setiap tahun kita mesti membangun. InsyaAllah di bulan Agustus nih kena untuk putra mungkin ada pembangunan asrama baru. Sementara kita fokus ke pembangunan di putri ini menggawi itu tingkat 3. Kalau dihitung-hitung kasarnya aja pembangunan tuh kurang lebih 1,4 miliar. Karena tingkat 3. Ulun kadang ada takutan kada bangun itu tukang begawi aja terus. Ini bang nah ulun kita gandah pintu rahmat Tuhan itu dengan ini nah. Kita tawasul lawan wali-wali Tuhan. Amun kayak kita nih berdoa kada kabul, kita ini banyak dosa. Kita ini nikmat yang ada aja kada tersyukuri. Nikmat yang ada kada tersyukuri. Kayak hendak dikabulkan orang. Nah lalu kita andalkan orang yang disayangi Tuhan. Kita andalkan orang yang disayangi Tuhan. Kita tawasul dengan orang yang disayangi Tuhan. Nah ujar Nabi, ya Allah ulun cinta kepada Khadijah dan ulun cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Nah kita gawi ini kita gawi. Berkat Siti Khadijah, berkat kecintaan Allah kepada Sayyidah Khadijah Kubra, nang ujar Rasulullah tadi, mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Tuhan. Maka kita berharap mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat Khadijah Kubra, berkat wali-wali Allah mengabulkan hajat-hajat kita berataan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Terutama hajat kita yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa kita.
Allah terima amal ibadah kita. Yang ketiga, Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, Allah berikan kita zuriat, pasangan yang saleh dan salehah. Yang kelima, Allah berikan kita rezeki yang halal, banyak, luas, dan berkah. Yang keenam, Allah hindarkan kita dari bala bencana. Yang ketujuh, Allah tolong kita dalam menghadapi musuh yang zalim. Yang kedelapan, Allah panjangkan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah. Yang kesembilan, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam. Yang kesepuluh, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, dan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yuqabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wa sholihan wa salaman wa barakatan ya Allah wa barakatan ya Rahman wa barakatan ya Rahim. Berkat, keutamaan dan kemuliaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami yang berkumpul di majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin, ya Allah, curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat dan ridhomu kepada guru kami Ustadz Muhammad Saubari dan keluarganya. Panjangkanlah umurnya ya Allah, dan sehatkanlah badannya, dan kabulkanlah segala hajat-hajatnya. Juga kepada kami dan para jamaah Riyadul Muhibbin yang berhajat selalu kepadamu, dengan doa-doa kami ya Allah, yang ada di hati kami yang berhajat kepadamu, kabulkanlah ya Allah segala hajat-hajat kami dan doa-doa kami, baik dunia maupun untuk akhirat. Juga kepada para santri, para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya watru ya samad ya sanad ya man ilaihi mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, as'aluka Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslihu ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farzan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa bal barakat wa ban ni'mat wa bar rizqi wa bal sihat wa bal salamat wa bal jannah.
Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa ajzabil akhirah wasrif anna bihaqqi Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syara dunya wa syaral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.